Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keberkahannya. Untuk video pembelajaran kali ini untuk kelas 3 yaitu tentang makna sholat. Tapi anak-anak ada yang sudah tahu apa itu sholat? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Anak-anak, apa sih hubungan sholat dengan surah Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua surah Al-Kautsar bahwa dengan sholat dan berkurban merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita yang tak bisa kita hitung satu persatu. Dan juga jadikanlah sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sembelilah hewan kurbanmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sholat itu apa? Pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat adalah doa. Secara istilah adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat bisa diartikan doa karena hampir seluruh ucapannya adalah doa. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepadanya. Sholat yang merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Contohnya, bisa belajar dan bersekolah, diberi keimanan yang kuat, badan yang sehat, mendapatkan rezeki yang berlimpah, memiliki akal yang sehat. Nah, dalam pelaksanaan sholat, anak-anak, perintah sholat selalu diawali dengan kata aqimu, yang artinya dirikanlah. Pada hakikatnya, dalam melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Nah, anak-anak, sudah tahukah syarat, rukun, dan sunnahnya dalam sholat? Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Mari kita pelajari secara bersama-sama. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal. Orangnya tidak gila atau lupa ingatan. Yang ketiga, balik atau cukup umur. Tapi ketika umur 7 tahun, ibadah sholat harus sudah dibiasakan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tua kita agar menyuruh anaknya sholat pada usia 7 tahun. Suruhlah anak-anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, yaitu sadar atau terjaga, tidak dalam keadaan tidur atau mabuk. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Hal apa saja yang menyebabkan kita sah dalam sholat? Pertama, mengetahui waktu sholat. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat.
3. Suci dari hadis kecil dan hadas besar. Berikutnya yaitu menutup aurat. Anak-anak tahu nggak untuk aurat perempuan itu sampai mana? Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki dimulai dari pusar sampai lutut. Dan syarat sah sholat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Mana kiblat kita? Yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Yang selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Nah, anak-anak, rukun sholat. Rukun sholat ialah hal-hal yang harus dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Kalau salah satu rukun tidak kita kerjakan, maka sholat kita itu tidak sah. Nah, apa saja itu rukun sholat? Yang pertama, niat melaksanakan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumanina. Keenam, i'tidal dengan tumanina. 7. Sujud dengan tumanina. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. 12. Mengucapkan salam sambil menengok ke kanan lalu ke kiri. Yang 13. Tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Dalam melaksanakan rukun sholat, anak-anak harus tertib. Tidak boleh secara acak-acakan. Nah, selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang ada dalam sholat sebagai berikut diantaranya. Nah, anak-anak, nanti anak-anak kelak akan dapat belajar tentang macam-macam sunnah yang ada di dalam sholat. Anak-anak, mungkin untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan sholat sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.